Kami dari kelompok 1 akan menampilkan video skill slide kami. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Dr. Stefani yang bertugas pagi hari ini. Apakah benar Ibu atas nama Ibu Hermina yang usia 23 tahun? Benar dong. Baik, jadi Bu di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, sebelumnya saya akan mencuci tangan saya terlebih dahulu. Ibu silakan berbaring pada bed dengan pertemuan derajat. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan umum, yaitu di sini untuk melihat dan menilai kesadaran umum pasien, lalu melihat apakah pasien merasakan nyeri dan melihat warna tubuh pasien, apakah anemis atau ikterik. Itu bisa dilihat kan? Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada wajah. Yang pertama itu wajah, saya akan menginspeksi wajah pasien untuk melihat apakah ada luka dan apakah wajah pasien terlihat pucat atau anemis atau ikterus atau kuning. Lalu selanjutnya saya akan memeriksa mata pasien yaitu pada konjungtiva dan palpebra superior and inferior untuk mengidentifikasi apakah mata pasien itu ikterik, kuning atau anemis, kekurangan darah. Oke. Lalu selanjutnya saya akan memeriksa mulut pasien untuk melihat apakah pasien kekurangan zat besi atau amular cheilitis, atau apakah pasien kekurangan folat atau vitamin B dengan melihat apakah lidahnya tampak gemuk dan kasar. Boleh dikatakan lidahnya? Saya akan melakukan pemeriksaan leher dan toraks. Pertama saya akan mengukur vena jugular pressure-nya. Vena jugular pressure Bapak boleh melihat kepala sana. Nah, kita akan menaruh penggaris di siphoideus, kemudian taruh di sini di vena jugular. Kita taruh dua penggaris, kemudian kita akan hitung. Nah, lalu kita akan mengukur dari kelenjar kaki apakah ada atau tidak. Bapak boleh izin dulu sebentar. Baik, untuk mengukur KGB kita akan melihat pertama dari sini segmental, mandibular, clavicular, hingga ke area supraclavicular. Di sini tepatnya ini ada kelenjar Virchow. Kalau tidak ada kita tidak usah tulis. Namun kalau ditemukan massa kita akan mengukur massanya, kemudian lokasinya di mana dan semuanya. Lalu Bapak boleh izin untuk melepaskan pakaian. Kemudian kita akan melihat di toraksnya. Untuk pasien sudah membuka baju, kita akan melihat apakah ada tanda-tanda seperti laba-laba atau spider navy, apakah ada kebesaran pada dada pasien atau ginekomastia ataukah dan sebagainya, dan kelainan-kelainan pada toraks lainnya. Baik, itu sekian pemeriksaan leher dan toraks pada pasien. Baik, sekarang kita melakukan pemeriksaan pada tangan Bapak. Di step yang selanjutnya saya akan mengukur berat badan Bapak dan ritmenya selama 1 menit. Baik, berat badan Bapak ini normal dan ritmenya juga normal. Kemudian saya akan memeriksa suhu Bapak. Saya bisa melihat ke tangan Bapak. Baik, suhu badan Bapak ini normal. Kemudian Bapak bisa membuat tangan Bapak seperti ini. Baik, tidak adanya tanda-tanda body fingers atau terentang. Kemudian Bapak bisa melihat telapak tangan Bapak. Oke, tidak adanya palmar edema. Kemudian Bapak bisa meletakkan tangan Bapak sini, baru angkat ke atas. Oke, tidak ada antriaksis. Kemudian bisa Bapak tentang. Kemudian Bapak bisa lihat buat tangan seperti ini. Bertempat. Tidak adanya navy spider. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan inspeksi abdomen. Pertama kita meminta pasien untuk membuka kaki. Lalu kita meminta izin pada pasien untuk membuka bajunya. Lalu kita bisa melihat di bagian perutnya apakah ada memiliki bekas luka, stoma ataupun kabut medusa. Sekian dari pemeriksaan inspeksi abdomen. Baik, saya akan melakukan palpasi di bagian abdomen. Apakah ada kerasan nyeri, Bu? Ya. Oke, baik. Selanjutnya melakukan dengan 2 tangan. Ada kerasan nyeri? Oke, baik. Oke, palpasinya selanjutnya saya akan melakukan palpasi bagian hepar. Pertama mendorong dari bawah, lalu melihat dan merasakan apakah ada pembesaran pada hepar. Selanjutnya melakukan palpasi di bagian sini. Saya tidak Ibu, apa terasa sakit? Oke, baik. Semuanya lancar ya, Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Kita akan melakukan palpasian dengan tangannya seperti ini, lalu kita seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan di bagian kiri kanan dan kiri pasien untuk tarik nafas. Ibu boleh tarik nafasnya. Oke, tarik nafas ini. Baik, di sini kita akan melakukan palpasi ginjal. Kita minta pasien untuk miring ke arah kita sedikit. Baik, Ibu izin miring sedikit. Nah, sini kita tarik ke ini. Oke. Kemudian tarik sebaliknya, Ibu. Baik. Oke. Selesai, Ibu. Baik, Ibu, sekarang saya melakukan palpasi bagian otak, yaitu di bagian antara seri sternum dengan umbilicus. Boleh tanya apa sih, Bu? Tangan buang. Oke, baik, pemeriksaan sudah selesai ya, Ibu. Terima kasih. Baik, Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan pada orang pada Ibu. Masih aku boleh tanya di Ibu.
Jadi saya akan memeriksa apakah ada perubahan suara di bagian hepa. Oke, jadi suaranya timpani dan normal. Saya akan melanjutkan ke pemeriksaan sebelah kiri, yaitu pemeriksaan dia. Baik, hasilnya juga normal. Sekarang saya akan melanjutkan ke pemeriksaan masih tes, yaitu melihat apakah adanya cairan atau enggak. Jadi perubahan suara dari sini. Baik, Ibu, apakah boleh Ibu diri ke samping? Ini betul kalau kita akan menunggu sekitar 10 detik apabila kita ada cairan, maka cairannya akan turun. Lalu kita akan melakukan perpus lagi. Baik, kita akan melihat. Sekarang kita akan melakukan aktivitas bahwa tangan Ibu buat seperti ini. Ini bertujuan untuk menekan cairan bila ada, satu tangan dulu kemana, dan satu lagi membuat gerakan untuk melihat apakah ada tekanan. Baik, Ibu, pemeriksaan sudah selesai. Terima kasih, Ibu. Oke, baik Bu, di sini saya akan melakukan auskultasi abdomen ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, dokter. Oke, di sini auskultasi abdomen itu normal ya Bu. Normal itu 5 sampai 10 detik ya Bu. Iya, dokter. Bu, di sini saya akan mendengarkan apakah adanya bunyi. Di sini ya Bu. Iya. Oke, normal ya Bu. Oke, baik, sampai saya akan mendengarkan adanya arteri aorta bleed ya Bu. Iya, dokter. Oke Ibu, normal ya Bu. Saya akan melakukan pemeriksaan uji khusus abdomen itu dapat selesai jika dicurigai adanya artesiditis. Jadi saya akan meminta pasien untuk meluruskan kedua tunggannya. Kemudian saya akan meminta pasien untuk memfleksikan kaki pasien. Kemudian saya akan menggunakan tangan saya. Terus kita akan melakukannya pada kaki sebelahnya. Oke Ibu. Di sini saya akan melakukan observasi saya melihat apakah adanya appendix ya Bu. Ini Bu. Terus lagi. Ibu Zara, usia 20 tahun, alamatnya Jalan Pamungkas. Dari hasil pemeriksaan yang saya lakukan, semuanya normal. Apakah ada yang Ibu ingin pertanyakan? Baik, terima kasih. Selanjutnya, setelah saya melakukan pemeriksaan, saya akan melakukan mencuci tangan menurut WHO. Sekian dari video kami, terima kasih.